Perbuatan Aswarudin alias Aswar Gurinci, 35 tahun, dan Kaidir Syah alias Kaidir, 56 tahun, warga desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, terbilang cukup sadis. Kedua terdakwa ternyata mengubur Laudia Cynthia Bella, 13 tahun, siswi SMP hidup-hidup. Hal ini diungkapkan dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Aceh Singkil. Atas perbuatan sadisnya itu, menjadi pertimbangan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menuntut keduanya dengan hukuman mati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Dede Rosadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dede. Halo, selamat sore. Ya. Dede, bisa Anda jelaskan apa alasan JPU ini menuntut hukuman mati kepada kedua terdakwa ini? Setidaknya ada 4 alasan yang disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sehingga kedua terdakwa dituntut hukuman mati. Yang pertama, perbuatan terdakwa dinilai sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Salah satunya terungkap dalam fakta persidangan bahwa korban Claudia Cynthia Bella ini ketika dikuburkan ternyata masih dalam kondisi masih hidup. Kemudian alasan yang kedua, korban merupakan anak-anak yang usianya masih di bawah umur. Diketahui Laudia Cynthia Bella ini masih berusia sekitar 13 tahun. Kemudian alasan ketiga, perbuatannya meresahkan masyarakat. Kemudian yang terakhir, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban. Kemudian Dede, bagaimana reaksi dari terdakwa sendiri atas tuntutan dari JPU ini? Persidangan sendiri sebetulnya dalam dilakukan secara tertutup, namun kami masih bisa melihat dari luar, kebetulan kacanya transparan, dan agak unik ketika majelis hakim menanyakan apa reaksi terhadap tuntutan JPU ini. Dua terdakwa sempat mengatakan kami tidak mengerti, kemudian ketika suruh dibaca juga mereka mengaku tidak bisa baca. Akhirnya tim JPU mengulang lagi tuntutannya dan akhirnya kedua terdakwa mengatakan mengerti dan mereka dijadwalkan akan menyampaikan eksepsi pada Senin pekan depan. Dede, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit begitu ya mengenai kronologi kasus ini terjadi bagaimana? Awalnya kasus ini bermula ketika sekitar tanggal 12 Mei 2021 ketika keluarga korban menyatakan Bella dinyatakan hilang. Kemudian belakangan atau sekitar sore-sorenya masih seingat saya masih pagi sekitar pukul 10 di tanggal 12 Mei itu ditemukan korban dalam kondisi terkubur, namun tidak semua badannya terkubur, bagian tangannya masih terlihat, kakinya masih terlihat. Tidak lama malamnya kemudian kepolisian dari Polres Aceh Singkil berhasil menangkap kedua pelaku dan ternyata terbongkar bahwa kedua terdakwa ini melakukan pemerkosaan dan pemukulan dan melakukan penguburan hingga korban meninggal dunia, dan kasusnya terus bergulir dan saat ini di Pengadilan Negeri Aceh Singkil dalam proses tahapan penuntutan dan Senin depan dilakukan eksepsi dari kedua terdakwa. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Muhammad Husuk ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dasarnya bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan, yaitu dengan cara terdakwa melakukan kekerasan pemerkosaan. Setelah dilakukan pemerkosaan secara sadis, selanjutnya dilakukan pemukulan terhadap wajah kepada korban. Setelah itu dilakukan pembunuhan. Pembunuhannya dilakukan dengan mengubur korban di belakang kantor desa. Berarti fakta di persidangan masih hidup Pak waktu dikubur itu? Fakta yang ada berdasarkan keterangan ahli kemungkinan besar masih hidup, sehingga kematian itu diakibatkan ketika dilakukan penguburan itu, sehingga tidak dapat lagi menghirup udara yang terhadap korban, seperti itu. Ini kami lakukan tuntutan mati. Pertimbangannya pertama, apa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan sangat sadis dan tidak berkemanusiaan. Yang kedua, korbannya adalah anak. Yang ketiga, perbuatannya telah meresahkan
masyarakat dan menjadi perhatian kepada masyarakat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.